Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Saat ini kita berjumpa lagi melalui firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Syukur bagimu Allah yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kasih karunia yang kami rasakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengar, memahami, dan menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Terima kasih. Kita dengarkan pertanyaannya. Pertanyaannya, sebagai pengikut Kristus, bagaimana sikap kita terhadap orang yang dikucilkan? Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang menjadi judul renungan harian pada hari ini ialah Dia Menerimaku. Kalau kita boleh menghayati judul tersebut, ini adalah bentuk sukacita kita, orang-orang yang berdosa, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Artinya, keselamatan yang Tuhan berikan, perhatian dan kasih-Nya bukan hanya Ia tujukan kepada orang yang benar, tetapi Yesus juga memberikan perhatian dan kasih-Nya untuk orang-orang yang berdosa, agar melalui kasih Yesus, orang-orang berdosa pun bisa meninggalkan dosa-dosanya. Firman Tuhan hari ini memperlihatkan kepada kita betapa besar kasih yang Yesus berikan untuk semua umat-Nya. Yesus juga tidak pernah membeda-bedakan untuk siapa Dia memberikan kasih-Nya. Untuk orang benarkah atau orang berdosa? Satu hal yang menarik dari renungan harian pada hari ini ialah dikatakan bahwa Yesus memanggil seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Dan inilah yang menjadi tantangan, perdebatan, pertanyaan bagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat saat itu. Karena bagi ahli Taurat, seorang pemungut cukai adalah orang yang harus dijauhi karena mereka berdosa. Mereka adalah sekelompok orang yang berdosa, sehingga dengan itu harus dijauhi. Tetapi yang menarik, Yesus tidak menjauhi mereka. Malahan Yesus makan bersama-sama dengan mereka di rumah mereka. Dan ini yang menjadi pertanyaan besar bagi ahli Taurat. Mengapa Yesus mau melakukan hal demikian? Dan ini juga yang menjadi latar belakang ayat harian pada saat ini. Ketika ahli Taurat bertanya-tanya, maka Yesus pun menjawab dengan tegas. Dalam ayat ini kita bisa perhatikan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian jawaban Yesus kepada ahli Taurat. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, dari sini juga kita bisa melihat bahwa Yesus pun dengan senang hati mau bergaul dengan orang yang berdosa. Karena Yesus sangat mengasihi orang berdosa. Dan Yesus mengetahui bahwa orang berdosa lah yang paling memerlukan, yang sangat memerlukan pemberitaannya. Sehingga melalui pemberitaan yang Yesus sampaikan, orang-orang berdosa bisa kembali kepada jalan Tuhan. Yesus tidak membenci orangnya, tetapi Yesus membenci dosanya. Dia tetap mengasihi orangnya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mengikuti prinsip ahli Taurat ataukah prinsip Yesus? Bagaimana dengan kita ketika kita melihat seseorang yang kita kenal,
Ia adalah mantan narapidana yang baru saja keluar dari penjara. Apakah sikap kita menjauhinya, mengucilkannya? Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajarkan untuk bergaullah kepada semua orang tanpa membeda-bedakan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Karena Yesus yang tidak berdosa sekalipun masih mau bergaul dengan orang yang berdosa. Apalagi kita manusia yang berdosa. Maka dari itu tidak ada alasan untuk kita menjauhi orang-orang yang berdosa. Lalu ada pertanyaan, kalau begitu, apakah kita boleh berteman dengan seorang pencuri? Apakah kita boleh berteman dengan seorang pemabuk? Tentu kita pun harus berteman kepada mereka. Tetapi yang tidak boleh ialah ketika kita menjadi terpengaruh dengan mereka. Yesus mengajarkan di sini supaya kita bergaul, berteman tanpa membeda-bedakan. Dan alangkah lebih baiknya ketika kita berteman dengan orang-orang seperti itu, kita memberikan hal yang baik, sehingga dengan pertemanan kasih yang kita berikan kepada mereka, mereka juga boleh melihat itu dengan baik, lalu mereka berubah dan memilih untuk mengikuti jalan Tuhan. Sehingga kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Amin.